Rumah roti di hutan manis. Di ujung desa yang jauh dari keramaian, ada sebuah hutan yang semua orang sebut hutan manis. Kenapa dinamakan begitu? Karena saat kamu melangkah masuk ke sana, udara wangi gula dan madu akan langsung menyapa hidungmu. Pohon-pohonnya penuh permen kapas, rumputnya hijau terang seperti permen karet, dan burung-burungnya berkicau seperti suara lonceng kecil di toko kue. Namun, yang paling terkenal di hutan manis adalah sebuah rumah roti yang berdiri di tengah-tengahnya. Dinding rumah itu terbuat dari roti gandum hangat. Atapnya dari lapisan coklat tebal, dan jendelanya dari karamel bening. Cerobong asap rumah itu selalu mengepulkan wangi vanila yang membuat siapapun yang lewat merasa lapar. Tinggallah di sana seorang nenek baik hati bernama Nenek Krumel. Ia memakai celemek bermotif stroberi dan topi bundar seperti cupcake. Setiap hari, Nenek Krumel membuat roti, kue, dan permen dari bahan-bahan ajaib yang hanya bisa ditemukan di hutan itu. Madu bunga, pelangi, gula dari embun pagi, dan coklat dari batang pohon manis. Nenek Krumel tidak tinggal sendirian. Ia ditemani oleh 3 teman kecilnya. Ciki si tikus putih, Popo si kucing bergaris coklat, dan Titi si burung pipit warna-warni. Mereka suka membantu nenek membuat adonan, mencicipi permen, atau sekadar bermain di halaman rumah. Suatu pagi yang cerah, saat Nenek Krumel sedang memanggang roti madu, ia melihat sesuatu dari jendela karamel rumahnya. "Popo, kamu lihat itu?" tanya Nenek Krumel sambil menunjuk ke arah semak-semak bergoyang. Popo yang sedang menjilat krim di cakarnya mengintip dan mengangguk. Itu bukan angin. Sepertinya seseorang ada di sana. Nenek membuka pintu dan berkata lembut, "Halo, siapa di sana?" Dari balik semak muncul 2 anak kecil yang terlihat lelah dan lapar. Nama mereka adalah Lily dan Tommy, kakak adik yang tersesat saat mencoba mencari buah beri di tepi hutan. "Kami lapar dan tidak tahu jalan pulang," kata Tommy dengan suara kecil. "Oh, kalian datang ke tempat yang tepat," seru Nenek Krumel sambil tersenyum hangat. "Masuklah, aku punya roti hangat dan susu madu untuk kalian." Setelah makan kenyang dan beristirahat, Lily dan Tommy sangat penasaran. Mereka bertanya bagaimana nenek bisa membuat rumah dari roti dan coklat tanpa dimakan oleh hewan liar. Nenek Krumel tertawa pelan dan berkata, "Ini semua karena bahan ajaib dari hutan. Tapi rahasia utamanya adalah rumah ini hanya bisa dilihat dan dimasuki oleh anak-anak yang berhati baik dan penuh rasa ingin tahu." Lily dan Tommy terpesona. Mereka pun membantu nenek dan hewan-hewan kecil menyiapkan pesta kecil sore itu dengan membuat kue-kue lucu berbentuk bintang dan bulan. Namun, malam itu, sesuatu terjadi. Seekor beruang besar yang baru bangun dari tidur panjangnya tersesat dan menginjak ladang gula di dekat rumah roti. "Wah, ada beruang!" teriak Ciki si tikus. Tapi Nenek Krumel tidak panik. Ia membawa semangkuk bubur manis hangat dan mendekati beruang itu dengan tenang. "Maaf, Tuan Beruang," katanya lembut. "Kau pasti lapar dan bingung. Ini, makanlah dulu." Beruang besar itu mencium wangi bubur, memakannya, lalu tersenyum lebar.
Ia pun mengangguk dan berkata dengan suara berat, "Terima kasih, aku hanya ingin pulang. Hutan ini berubah banyak selama aku tidur." Tommy, Lily, dan teman-teman kecil nenek Krume pun membuat penunjuk jalan dari permen karet warna-warni. Tuan, beruang pun bisa kembali ke sarangnya dengan senang. Keesokan paginya, Lily dan Tommy harus pulang. Tapi sebelum mereka pergi, Nenek Krume memberikan mereka sepotong kecil atap coklat rumah roti yang akan selalu wangi dan hangat. Kalau kalian tersesat lagi, atap ini akan wangi dan menunjuk ke arah rumah ini, kata nenek sambil memeluk mereka. Mereka melambai sambil berkata, "Kami akan kembali lagi." Dan begitulah, rumah roti di hutan manis terus berdiri, menyambut anak-anak berhati baik dengan aroma roti hangat dan cinta yang tak pernah habis. Tamat.